Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak hebat. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walau belajarnya dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar matematika, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bersama Ibu Nur Saidah. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menemukan pola operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Adapun ketentuan dan penjumlahan bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan dengan bilangan positif gunakan panah ke kanan. Yang kedua, penjumlahan dengan bilangan bulat negatif gunakan panah ke kiri. Yang ketiga, bilangan pertama dimulai dari 0. Yang keempat, bilangan kedua mulai dari ujung panah bilangan pertama. Sedangkan yang kelima adalah ujung panah terakhir menunjukkan hasil penjumlahan. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan ini ada beberapa ketentuannya. Jadi harus diingat ya. Penjumlahan ini bilangan positif, gunakan ke kanan, panah ke kanan. Sedangkan penggunaan penjumlahan dengan bilangan negatif, kita menggunakan panah ke kiri. Coba kita lihat ya contoh soalnya. Penjumlahan bilangan bulat. Contoh soal yang pertama. Negatif 2 ditambah 5. Pertama kita membuat dulu garis bilangan. Ketentuan yang tadi diawali dengan angka 0. Kita mulai dari angka 0, yaitu menunjukkan ke negatif 2. Kita panahnya ke sebelah kiri. Negatif 1, negatif 2. Berarti sampai negatif 2. Ini yang menunjukkan angka negatif 2. Ditambah positif 5. Ini angkanya positif 5. Ingat, bila kita bertemu dengan angka positif, maka langkahnya ke sebelah kanan. Dimulai dari angka 2 ini, 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir di angka berapa ini? Ya, di angka 3 ya. Berarti langkahnya menjadi mundur ke negatif 1, 0, 1, 2, 3. Negatif 2 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah 3. Jadi, negatif 2 ditambah 5 adalah 3. Contoh soal yang kedua, yaitu polanya 4 ditambah negatif 5. Nah, dari contoh soal ini, kita kerjakan ya. 4 ditambah negatif 5. Ingat, ini angka yang keduanya negatif. Kalau negatif, berarti panahnya ke sebelah kiri. Mulai dulu dari angka 0. Ini angka 4. Nah, dari angka 4 ini 0. Langkahnya 1, 2, 3, 4. Menunjukkan di angka 4. Ditambah negatif 5. Nah, angka 5 ini kan negatif. Tadi ketentuannya kalau kita bertemu dengan angka negatif, langkahnya ke sebelah kiri. Pertama kita maju ke sebelah kanan dulu. Nah, ditambah negatif 5 ke kiri. Berarti balik lagi. Dihitung 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir di angka negatif 1. Jadi langkahnya ini mundur. 3, 2, 1, 0.
negatif 1. Jadi hasilnya 4 ditambah negatif 5 adalah negatif 1. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Contoh soal yang ketiga. Negatif 3 ditambah negatif 4. Kita lihat pola yang keduanya, nilai yang keduanya yaitu negatif 4. Bila kita bertemu dengan angka negatif, maka langkahnya ke sebelah kiri. Kita lihat dulu awali dengan negatif 3. Dimulai dari angka 0. 0, 3 langkah, 1, 2, 3. Menunjukkan angkanya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, dari angka negatif 3 ini, karena ditambah negatif 4, berarti langkahnya akan maju lagi ke sebelah kiri. 4 langkah dari negatif 3. 1, 2, 3, 4. 4 langkah ini terakhir menunjukkan di angka negatif 7. Berarti langkahnya kalau dengan angka berarti negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Jadi negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya, nah kita belajar latihan soal untuk hitunglah hasil penjumlahan berikut. Boleh dikerjakan ini, yaitu untuk latihan penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya, kita ke materi pengurangan bilangan bulat. Sama untuk pengurangan juga, kita ada ketentuannya. Adapun ketentuan dalam penjumlahan bilangan bulat sebagai berikut. 1. Pengurangan dengan bilangan bulat positif, gunakan panah ke kiri. Kedua, pengurangan dengan bilangan bulat negatif, gunakan panah ke kanan. Ketiga, bilangan pertama dimulai dari 0. Yang keempat, bilangan kedua mulai dari ujung panah bilangan pertama. 5. Ujung panah terakhir menunjukkan hasil pengurangan. Ini pengurangan berarti kebalikan daripada penjumlahan. Kalau pengurangan mah bertemu dengan bilangan positif itu gunakan ke kiri. Sedangkan bila bertemu dengan bilangan negatif gunakan panah ke kanan. Kita lihat contohnya ya. Pengurangan bilangan bulat. Contoh soal yang pertama. 7 dikurangi 3. Nah, angka 7 dan 3 dua-duanya positif. Nah, 7 kita lihat untuk ketentuannya, lihat angka yang keduanya. Yaitu angka 3 ini negatif apa positif? Ya, ini adalah angka positif. Tadi kalau ketemu dengan angka positif, berarti panahnya menunjukkan ke sebelah kiri. Kita lihat dulu. Angka 7 ini ya, dimulai dari 0. 0 menunjukkan ke angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini baru angka 7-nya dikurangi 3. Tadi kan kalau ketemu angka positif, kita akan panahnya ke sebelah kiri. Balikan lagi, dibalikan. Nih, dari angka 7 berarti 3 langkah. 1, 2, 3. 3 langkah ini berarti menunjukkan angka 4. Jadi, 7 dikurangi 3 itu adalah 4. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ini tuh contoh soal yang pertama. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat untuk contoh soal yang kedua. Negatif 3 dikurang 6. Kita lihat dulu pola soalnya.
Negatif 3 dikurang 6. 6 ini menunjukkan angka positif. Kita lihat ya garis bilangannya. Dimulai dari angka 0. Menunjukkan kita panah ke negatif 3. Berarti ini ya ke sebelah kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini 3 langkah. Dikurang 6. Tadi ketentuannya, bila ketemu pengurangan dengan angka positif, maka panahnya ke sebelah kiri. Nah, berarti kita mulai dari negatif 3 ini ke sebelah kiri. Berarti terus ke angka negatif. 6 langkah. Kalau dari angka 3, 6 langkah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini panahnya sampai ke negatif 9. Jadi, negatif 3 ini dikurang 6 adalah negatif 9. Bisa dimengerti? Mudah-mudahan ya bisa dimengerti. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Polanya begini. 2 dikurangi negatif 3. Angkanya coba lihat ini negatif 3. Kalau pengurangan bertemu dengan angka yang negatif berarti langkahnya ke sebelah kanan. Ini untuk pengurangan. 2 dulu. Kita lihat angka 2 dulu. Angka 2 ini kita mulainya dari angka 0. 1, 2. Ini berarti nilainya angka 2. Nah, dari angka 2 ini, karena angka 3 ini adalah negatif, sedangkan ketentuan pengurangan tadi adalah bila bertemu dengan angka negatif, berarti langkahnya ke kanan. Nah, dari angka 2 ini 3 langkah. 1, 2, 3. Sampai ke angka 5. 2 dikurangi negatif 3 adalah 5. Menunjukkan panah yang terakhir ini adalah isinya 5. Jadi 2 dikurangi negatif 3 adalah 5. Ini pola soal yang ketiga. Pengurangan bilangan bulat untuk contoh soal yang keempat. Negatif 5 dikurangi negatif 1. Yang jadi patokannya tetap angka yang keduanya, lihat negatif 1. Ingat kalau angka negatif ini berarti langkahnya akan ke kanan. Ya, negatif 5 dikurangi negatif 1. Kita lihat. Nah, kita mulai dulu dari angka 0. Angka 0 ini menunjukkan ke negatif 5. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, setelah ini sampai ke negatif 5, kita lihat ini angkanya, negatif 1. Tadi kalau kita bertemu dengan angka negatif, pengurangan ini langkahnya ke kanan. Berarti dari negatif 5 ini dibalikan lagi langkahnya, mundur. 1 kali ya, 1 langkah. Berarti terakhir ini dari 5, 1 langkah ini berarti menunjukkan angka 4. Jadi, negatif 5 dikurangi negatif 1 adalah negatif 4. Mudah-mudahan sampai sini bisa dimengerti dan bisa dipahami. Untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, ada latihan soalnya. Nah, latihan soal, hitunglah hasil pengurangan berikut ini. Bisa dilihat ini 5 soal ini untuk mengerjakan hasil pengurangan. Jadi, untuk latihan soalnya ada 2 ya. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Silahkan tulis di buku tulis masing-masing.
Nah, anak-anak hebat, hari ini kita telah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga kita dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Tetap semangat ya. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.